Nah, mahalnya ajaran menurut saya, mahalnya ajaran di Kasundaan sebetulnya kalau nilai esensi ajaran bisa plus minus. Nah, tapi untuk ada dalam posisi ketakaran, bahasa Sunda menyuruh-nyuruhkeun anak, itu yang paling susah sebetulnya. Kadar-kadarnya. Nah, keterangan tadi Ramano senandung melakukan senandung apa saja sesuai dengan suku etnografisnya. Betul. Seperti Ayun Ambing, terus Mineng, apalah ya. Meskipun masyarakat umum tidak mengetahui takaran frekuensi bermain di ranah berapa hertz dan sebagainya, tapi minimal dengan nada seperti ini itu mempunyai karakter yang baik ke anak. Ya. Tetapi bukan berarti menutup mata dan telinga seni yang lainnya. Betul. Ya kan? Betul. Nah, kebanyakan di kita memukul rata. Jadi kan kapangalian dunia teknologi luar nutup we. TV teu aya misal. Ya. Dangdut entong. Dari tambah senang rock, metal jangan sampai. Nah, jika kefanatikan yang buta sebetulnya, Pak. Iya. Padahal setiap seni itu punya soul, punya jiwa. Buat yang menyukai, buat yang menyukainya kan. Ya. Nah, pemahaman dasar ini sebetulnya di saat berbicara di internal kita akan memahami. Tapi untuk keluar, kita bakal bisa kopet daun kan. Iya. Maksud saya kadinya dah. Karena ketidaksadarannya itu. Betul. Bakal bisa kopet daun kan. Ini bukan hanya dalam seni. Dalam pakem juga sama. Sementara kita mengasumsikan ke sana, begitu diterima keluar, beda lagi. Imbasnya ya. Iya. Imbasnya jadi ke sana. Karena apa? Tidak direkonstruksi merunut dari awal. Jadi, apalagi di Cigugur pakai pola mendidik anak sebelum lahir. Iya. Ada kan keterangan sebetulnya, Rama? Jadi sebelum lahir itu dikatakan sebelum lahir, ketika sebelum spermatosa dan ovum itu menyatu menjadi ada pembuahan. Nah, karakter anak kita itu harus dididik sebelum spermatosa dan ovum itu menyatu di dalam rahim ibu. Jadi unsur pembentuknya sudah dikondisikan. Jadi dari mulai kelenjar hipofisa ini akan memproduksi spermatosa untuk laki-laki, ovum untuk perempuan. Masing-masing kedua belah pihak itu harus menjaga dari emosi masing-masing agar supaya produk yang dihasilkan dari kelenjar hipofisa yang ada di bawah persis otak kecil kita ini yang menghasilkan benih-benih manusia di masa mendatang itu menjadi benih yang unggul. Bibit unggul gitu. Makanya ada dikatakan pendidikan sebelum lahir. Kalau pendidikan setelah lahir mah pranatal. Ketika dalam kandungan itu sudah disebut pendidikan sesudah lahir. Karena sudah menjadi janin, terbentuk janin. Artinya memang itu yang dikondisikan itu fisiknya. Fisik calon ayah dan calon ibu. Nah, ketika sebenarnya di setiap agama juga pendidikan sebelum lahir diajarkan, misalnya ya dari Katolik kan sudah ada les pra pernikahan. Di Muslim juga ada les pra pernikahan oleh tokoh agama misalnya. Nah, ini untuk untuk supaya kita dalam berumah tangga misalnya harus begini. Nah, itu salah satunya pola pendidikan yang diberikan oleh para rohaniwan atau para tokoh adat itu adalah dalam upaya pendidikan sebelum lahir, menyampaikan pendidikan sebelum lahir agar generasi-generasi yang akan terlahir itu menjadi generasi yang mempunyai bibit unggul gitu. Karakternya unggul, kemudian lakunya unggul dan segala macam. Sesungguhnya tidak hanya berlaku untuk manusia saja. Contoh aja, tanaman, pupuk sama
air sama diberikan. Tetapi misalnya yang satu di sebuah ruangan tuh diisi lagu Beethoven, yang satu lagu metal. Pertumbuhan tanaman itu akan subur yang yang diberi lagu Beethoven, kelembutan. Kalau metal batangnya gini ya. Metal mah batangnya jadi nah itu bukan basa-basi, sudah di ini kan oleh ilmuwan. Jadi harus mampu beginilah mungkin. Musik atau suara itu mempengaruhi karakter. Ajaran lokal wisdom itu tidak ada kefanatikan sebetulnya. Tinggal bagaimana mempergunakan. Bisa tadi dengar metal, tapi ini di ranahnya mana? Iya. Apakah hanya sebatas Hobi atau apa gitu, hobi atau hanya sebagai variasi frekuensi? Itu sebetulnya di ranah itu sebetulnya. Tinggal ini aja kita the man behind the metalnya di waktu kapan. Oke lah kalau misalnya pada saat bayi masih dikandung, agar bayi itu ya agresif dalam arti positif. Ini apa ini kan ini aja apa sih? Ya musik-musik ini ya ditaruh di perut aja. Nanti si gerak bayi itu akan bergerak-gerak jadi dinamis gitu. Nah, itu akan memperlancar proses persalinan sesungguhnya. Kalau diberikan lagu-lagu metal, tapi ketika masih dalam kandungan, Tapi harus tahu kapan waktunya. Harus tahu kapan waktu. Ini disunatin lemah nyurup kan kan? Iya. Nah, tapi ketika bayi itu sudah terlahir, alangkah baiknya diberikan senandung sesuai dengan program awal kearifan lokal di masing-masing suku bangsanya. Itu senandungnya kan lebih lembut gitu. Mau orang Padang pakai lagu Padang yang lembut, tapi orang Bali pakai senandung seorang ibu yang Bali gitu. Iya, saya pernah ya yang mempraktekkan kepada tanaman tomat. Ini tomat termasuk tanahnya diajak ngomong yang baik-baik. Nah yang satu itu dicaci maki. Iya. Bener-bener beda pertumbuhannya. Malah akhirnya mati yang ini. Artinya kan gini. Ya memang. Suara juga mengandung energi. Mengandung energi. Ketika apa yang dikeluarkan positif ya hasilnya juga positif. Tapi ketika negatif ya efeknya juga ke tanaman juga jadi rusak, jadi kurang baik gitu pertumbuhan. Secara dalam alam bawah sadar kita bincang-bincang ini kan mengurai atau mengungkapkan hal-hal yang positif. Nah, vibrasi getaran kita yang sedang diperbincangkan ini merambat sampai kemana-mana, seluruh semesta. Seluruh semesta. Ya, karena terekam di alam semesta ini akan terekam. Bukan hanya terekam oleh alat rekam ini, tapi yang lebih dahsyat lagi gitu. Alam merekam. Ya kalau di momentum ini alam merekam. Kalau menurut Hindu, scripture Hindu gitu kan ada Akashic record, rekaman seluruh apapun yang ada di alam semesta, informasi terekam sana gitu. Nah, salah satu contohnya ya bukan saya istilah Sunda mah gawana mana. Saya sudah beberapa kali merawat orang sakit ingatan. Sakit ingatan itu terjadi dari beberapa penyebab faktor lah. Nah, tetapi intinya ketika kita melayani, merawat orang yang sakit ingatan, itu harus dengan ketulusan hati dan kasih sayang. Itu akan cepat sembuhnya. Jadi kita jangan ada apalagi ngedumel di hati, wah mana sakit gitu, gelok. Nah itu tidak akan sembuh. Baru niat mengucapkan gitu juga itu sudah tidak akan menyembuhkan si pasien itu. Ya, kalau niat juga memang sudah tersebar. Sih. Virus itu sudah tersebar gitu. Karena kan pikiran itu sifatnya kan apa yang kita pikirkan itu udah langsung menyebar gitu. Langsung connect. Nah, jadi memang ajaran welas asih itu, cinta kasih itu
tidak mengenal kepada siapapun. Kita menyayangi orang gila, perawat orang gila, dan menyayangi sesama manusia itu. Ya. Jadi cepat sembuhnya. Tapi saya menekan kepada apa yang saya rawat itu, Bapak, Ibu, bukan saya yang menyembuhkan, tapi kuasa Tuhan yang menyembuhkan. Saya hanya memperhatikan Bapak seala kadarnya. Ya kalau ya si bapak-bapak itu nggak mau mandi gitu ya, dimandiin gitu. Waktu di Paseban. Karena memang dari kecil saya tuh baik itu dinasehati oleh kakek, Bapak Teja Buana, ayah, ibu itu nilai-nilai itu yang diterapkan. Jadi memang nilai spiritual itu seharusnya sudah jadi perilaku sehari-hari gitu ya, dipraktekkan dalam keseharian. Bukan hanya pencarian spiritual, tetapi tetap aja kelakuannya aneh-aneh gitu. Jadi makanya di kelompok penghayat disebut yang namanya spiritual itu adalah spiritual realistis masuknya. Karena apa? Ya, karena korelasinya dengan perilaku spiritual realistis itu. Ya seperti ya saya kan di sini di komplek ini kalau dalam keluarga mah sebatang kara lah, yang mempunyai keyakinan kepercayaan itu hanya keluarga di sini saja. Tetapi saya selaku manusia ingin mengkomunikasikan keperbedaan saya itu kepada tetangga. Ya saya terbuka dengan tetangga. Waktu mau pindah ke sini tuh, Bapak, mohon maaf, barangkali nanti Bapak mempunyai pikiran gimana, saya lebih baik jujur dan terus terang. Keluarga saya tidak menganut salah satu agama, tetapi saya menyembah dan percaya pada Tuhan sesuai dengan tuntunan leluhur, kata saya itu dalam pembuka kata. Oh nggak apa-apa Pak Gugum, udah orang lain mah tidak melihat atau tidak menilai apa agamanya, yang dinilai itu perilakunya, bukan apa agamanya. Oh iya, nuhun kalau begitu, kata saya itu. Nah saya secara jujur, saya dari Paseban, background saya, keluarga saya Bhinneka Tunggal Ika, saya mengikuti jejak ayah saya sebagai seorang masyarakat adat, penganut kepercayaan yang tidak menurut salah satu agama. Nah, namun bila mana di komplek ini akan ada kegiatan pembangunan masjid atau musola, saya tolonglah diajak gitu, dikasih tahu apapun, mau ada gerakan kebersihan, tolong saya kasih tahu, jangan sungkan-sungkan. Nah, itu kan gimana kitanya mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan. Nah, pendekatan yang ya kalau menurut saya mah ringan dan tidak terlalu mahal. Saya tuh awal mengadakan pendekatan tuh saya membuat lemang di Paseban, lemeng, nasi bakar awal mula. Nah, saya bawa ini nasi, kita makan bersama yuk. Siapa yang mau nebas ini ya daun pisangnya? Saya Pak Gugum. Terus ditebas daun pisang. Kita nggak usah pakai piring ya. Makannya gelar daun bersama aja. Ya Pak Gugum lebih baik. Ya sambil makan-makan tuh ngobrol lagi tentang kehidupan, tentang ngobrolnya nggak yang berat-berat, masalah kemasyarakatan tentang ini. Jadi ya puji rahayu, selama saya tinggal di sini kurang lebih sudah 14 tahun, menginjak 14 tahun. Tetangga tuh dari mulai blok depan sampai di sana tahu bahwa saya itu berbeda, tapi dia menghargai.